Hari sudah mulai petang saat Rung akhirnya punya kesempatan untuk mengunjungi Janwat saat ibunya Janwat sedang tidak ada di rumah. Tepat saat itu juga Janwat baru saja keluar rumah. Atas nasihat Kade, Rung bilang betapa rindunya dia pada Janwat begitu mereka bertemu nanti. Kade bahkan menasihati Rung untuk tidak ragu-ragu dalam mengungkapkan perasaannya pada Janwat. Apalagi saat ini dia tengah menghadapi rintangan terbesar dalam kehidupan cintanya, yaitu ibunya Janwat. Tapi Janwat malah salah paham mengira kalau Rung merindukan Kade. Apa kau tahu kalau orang itu bukan Maying Kara Kade melainkan kau Maying Janwat? Rung sontak pindah duduk di sebelah Janwat lalu menggenggam erat tangan Janwat. Aku sangat mencintaimu, apa kau mencintaiku? Janwat tersipu malu mendengarnya. Di sisi lain, Kade sedang tidur saat tiba-tiba saja terdengar suara seseorang yang memanggilnya atau lebih tepatnya memanggil nama aslinya. Kade sontak terbangun dengan keheranan apalagi tidak ada siapa-siapa di sana, tapi kemudian suara itu terdengar lagi. Kade sayang. Penasaran, Kade langsung membuka pintu dan tercengang melihat ibunya berdiri di sana. Hah? Dia mimpikah? Kade kontan memeluk ibu sambil menangis penuh haru. Aku sangat merindukanmu, Bu. Ibu datang dengan siapa? Apa nenek juga datang? Ibu sontak minggir dari hadapan Kade dan memperlihatkan nenek yang tengah duduk di seberang. Kade kontan berlari menghampiri nenek dan menangis dalam pangkuannya. Kade sangat merindukan nenek dan ibunya. Kade menangis bahagia. Kade berusaha memohon agar mereka tinggal bersamanya di sini selamanya, tapi sayangnya tidak bisa. Ibu dan nenek harus kembali sebentar lagi. Nenek harus melakukan dharma sebentar lagi. Pin dan Yam terbangun gara-gara mendengar suara tangisan Kade. Mereka melihatnya menangis memeluk udara di bangku kosong. Tangisannya begitu memilukan hingga Pin dan Yam pun tak kuasa menahan air mata. Saat dia keluar keesokan harinya, Kade berusaha melupakan kejadian kemarin dan fokus melanjutkan hidupnya hari ini. Hari ini Kuning akan mengajari Kade membuat bedak dari tepung lampung putih. Kuning mulai memberi contoh cara membuat bedak itu yang kemudian diikuti oleh Kade. Sementara Kade mencoba membuat bedaknya sendiri, Kuning nyerocos menasihatinya bahwa wanita yang hendak menikah harus bisa segalanya, agar nantinya jika dia memerintahkan para pelayan dia tidak akan memalukan. Kau harus bersikap baik dan melakukan tugas rumah dengan baik. Kau harus bisa memasak dan membumbui makanan. Dengan begitu akan membuat pria mencintaimu. Itu adalah pesona wanita. Apa kau mengerti? Kade tersentuh mendengarnya. Ya, Jauka. Tapi setelah itu dia langsung minta izin untuk pergi mengunjungi Janwat setelah sesi belajarnya ini selesai. Kuning mengizinkannya pergi, tapi dia hanya boleh pergi ke rumahnya Janwat saja. Jangan keluyuran kemana-mana dan membuat masalah lagi. Kade pun pergi ke rumah Janwat yang saat itu sedang sibuk merangkai bunga. Kade langsung to the point menyatakan tujuan utamanya datang kemari adalah untuk memberitahu Janwat bahwa Rung sekarang ini tidak bisa tidur dan makan, apalagi bekerja. Dia benar-benar menderita. Dia hanya tidak mengerti kenapa Rung menyuruh Kade datang kemari untuk memberitahu hal itu padanya, padahal dia sudah menerima tawaran pertemuan Rung. Kade meyakinkan kalau dia datang atas keinginannya sendiri. Mendengar itu, Janwat jadi penasaran kenapa Kade ikut campur dalam urusan yang bukan urusannya. Karena aku tahu kau pasti akan mendengarkan ibumu. Makanya aku datang untuk memberitahumu bahwa ini adalah hidupmu sendiri. Jadi kau harus membuat keputusan sendiri. Kalau kau mencintai seseorang, bagaimana bisa kau mencintai orang lain? Karena kaulah yang akan menikah, jadi kau harus memutuskannya sendiri. Jangan biarkan siapapun memaksamu dijodohkan. Pas saat itu juga para pelayannya balik hingga Janwat terpaksa harus berbisik. Apa yang harus kulakukan? Kade dengan senang hati membisikkan sesuatu ke telinga Janwat. Entah apa yang dibisikannya, tapi itu sontak membuat Janwat kaget dan menolak usulannya. Dia tidak bisa, dia tidak pernah melakukan itu. Kade ngotot menyuruhnya untuk melakukannya mulai sekarang. Begitu Kade pergi, kedua pelayan Janwat menasihati nona mereka itu untuk tidak melakukan apa yang Kade suruh. Itu tidak baik. Janwat sendiri memang ragu dan tidak ingin melakukannya. Dia takut berdosa. Tapi Kade tidak mau menyerah dan berniat untuk terus mengunjungi Janwat sampai Janwat melunak. Maka Kade pun datang lagi ke rumah Janwat keesokan harinya dan terus mencoba membujuknya untuk melakukan usulannya kemarin. Ternyata Kade menyuruh Janwat untuk membohongi ibunya dengan pura-pura sakit dan mogok magang sebagai aksi protes biar dia diizinkan menikah dengan Rung. Dia bahkan menyuruh Janwat untuk mengeluh kalau dia ingin mati saja. Janwat ngotot tidak mau. Berbohong pada ibu sendiri itu dosa. Itu bukan dosa, itu namanya kebohongan putih.
Tetap saja aku tidak bisa melakukannya, bahkan sekalipun aku mati aku tidak akan melakukannya. Kau tidak perlu datang mengunjungiku lagi. Keesokan harinya, Kuning melihat Kade sepertinya mau keluar lagi, tapi tidak. Kade malah duduk di dekatnya lalu membantunya melipat kelopak bunga lotus. Hari itu ada seorang pria dan ayahnya yang datang ke rumah Januar untuk melamarnya. Dari segi penampilan sih nggak sebanding dengan Rung, tapi ibu Januar tampak suka padanya karena kelas keluarga pemuda itu lebih tinggi daripada Rung. Maka ibu pun langsung berusaha membujuk Januar untuk menerima pinangan pemuda kaya raya itu. Hidup Januar pasti akan terjamin enak kalau Januar menikah dengannya. Tapi Januar malah cuma berbaring di kamarnya dengan tatapan kosong. Ibu sampai heran, ada apa dengannya? Si pelayan melapor kalau Januar sakit tapi tidak mau bilang apa-apa. Januar cuma mengeluh kalau dia... Aku mau mati Jauka. Akhirnya dia nurut juga sama Kade. Januar meminum obatnya tapi dia langsung berbaring lesu lagi setelahnya. Si pelayan melapor bahwa Januar terus-menerus mengeluh mau mati saja. Ibu jadi semakin cemas dan berusaha membujuk Januar untuk mengatakan apa masalahnya agar ia bisa mencarikan tabib untuk mengobati Januar. Tapi Januar terus saja bilang kalau dia mau mati. Tepat saat ibu hendak keluar, pelayan datang untuk melaporkan kedatangan Rung dan Januar sontak bangkit dengan penuh semangat. Sebelum kemudian ia ingat untuk pura-pura sakit lagi. Ibu jelas kesal melihatnya dan terus ngotot mengatakan kalau ia takkan pernah memberikan putrinya pada Rung. Rung datang dengan membawa banyak sekali hadiah-hadiah mahal, tapi ibu tetap menyambutnya dengan ketus. Untuk apa Rung membawa hadiah sebanyak ini? Anda tak punya tempat untuk meletakkan semua ini. Tak ada seorang pun yang bisa mengerti hati orang yang telah kehilangan segalanya. Saya mengerti, saya ingin mengembalikan rumah ini seperti sedia kala, ucap Rung setulus hati yang kontan membuat ibu Januar tersentuh. Di sisi lain, Maria diam-diam menguping percakapan suaminya dan rekan-rekannya yang kontan membuatnya cemas dan panik. Maka dia pun segera pergi mengunjungi Kade. Maria langsung to the point memberitahu Kade kabar yang dia dengar dari ayahnya, bahwa kedatangan duta besar Perancis kali ini membawa lebih banyak prajurit. Tepatnya 600 prajurit dan jelas kedatangan mereka bukan cuma untuk berwisata. Belakangan ini raja sering sakit-sakitan, para pejabat istana mulai saling memihak beberapa kelompok. Ada kelompok Jaunai yang merupakan kelompoknya Prapi, sedangkan di sisi lain ada Jauva apa itu Kade. Bisa menduga kalau Pitraca dan Luan Surasuk memihaknya. Begini saja, Kade menyarankannya untuk bicara baik-baik pada suaminya dan yakinkan suaminya itu untuk melakukan hal yang benar. Maria percaya pada Tuhan dan mengajarkan kasih, bahkan kasih terhadap musuh. Mungkin kasih sayang bisa meredakan kebencian yang ada dalam hati suami Maria. Maria heran mendengar ucapan Kade itu. Kenapa dia bilang begitu? Apakah dia tahu kalau Falcon melakukan hal buruk? Kade sontak speechless, tak tahu harus menjawab apa. Jika Maria percaya pada kebenaran, maka dia tidak boleh malu terhadap bumi dan langit. Siapa tahu nama Maria mungkin akan tertulis dalam sejarah dan namanya akan terus terkenang selama 10 atau 100 tahun yang akan datang. Maria seolah mendapat semangat baru berkat ucapan Kade itu. Hari itu, Kade dengan takut-takut menyajikan teh pada Kuning yang keheranan melihat penampilan Kade. Ternyata Kade hari ini memakai kembang di telinganya. Kuning sontak protes tak suka mengomeli kedua pelayan Kade. Pin dan Yam jadi serba salah, mereka memang sudah berusaha melarang Kade, tapi Kade malah keras kepala dan bilang ini telingaku sendiri. Itu melanggar tradisi, apa kau tidak tahu wanita macam apa yang memakai bunga di telinganya? Mereka sudah bilang, tapi menurutku ini cantik. Cantik, apa kau tahu orang lain akan berpikir dan menganggapmu sebagai apa? Ngamuang atau pelacur. Tapi aku tidak seperti itu Bi, dan lagi ini cantik kan Bi, kalau cantik ya sudah. Hade, stres deh Kuning. Apa kau tahu kalau Pordet akan kembali? Wah, cepatnya waktu berlalu ya. Tahu jauh kah? Kalau begitu ayo ke dapur bersamaku untuk menyiapkan makanan untuk Pordet. Ayo. Pordet benar-benar sudah pulang dengan masih mengenakan pakaian ala Eropanya. Dia memberikan salam hormat pada kedua orang tuanya sebelum kemudian berpaling menatap Kade dengan senyum tersungging penuh kebahagiaan. Tak lama kemudian Kade masuk ke kamar Pordet untuk memberikan teh dan kudapan. Tapi kemudian Pordet berkomentar kalau Kade tampak lebih sehat, tidak sekurus sebelumnya. Kade kontan panik mendengarnya, maksudnya dia gendutan. Kau tidak gendut, kau lebih sehat dan cantik. Pordet lalu menyodorkan sebuah kotak yang sedari tadi disembunyikannya. Kade senang dan antusias memikirkan apa kira-kira isi kotak itu. Perhiasan mahal atau parfum? Prancis kan terkenal dengan parfumnya. Sebuah buku, kata Pordet. Jauh amat dari harapan.
Senyum Kade musnah seketika, dia langsung membuka kotaknya dan benar-benar mendapati isinya cuma sebuah buku. Kade kecewa berat, tapi dia tetap berterima kasih kepada Pordet. Dia berbalik mau pergi saat tiba-tiba Pordet berkata, "Aku tidak membawa pulang wanita Farang satupun dan aku juga tidak terlibat dengan wanita Farang manapun." Pordet lalu mendekat seolah hendak mencium belakang kepala Kade, tapi Kade buru-buru keluar dengan malu dan hati berbunga-bunga. Sesampainya di kamar, Kade langsung mendekap erat buku pemberian Pordet itu sebelum kemudian mulai membacanya. Pordet ternyata menulis segala kegiatannya selama berada di Prancis di dalam buku itu, mulai dari saat mereka menghadap Raja Louis di istana Versailles. Dia menulis sedetil-detilnya segala sesuatu yang dilihatnya. Dia menggambarkan di istana itu ada sebuah ruangan yang disebut sebuah ruang kaca. Jendelanya terbuat dari kaca yang sangat tinggi dan lantainya terbuat dari marmer. Di luar, Pordet mendapati Ayah terbatuk-batuk. Sepertinya ia sakit, tapi Ayah tidak terlalu memperdulikan sakitnya. Ia memberitahu Pordet bahwa banyak hal terjadi selama dia tidak ada di sini. Ada beberapa orang India melakukan pemberontakan dan Falcon menangkapi mereka semua, dan berkat jasa itu, Falcon sekarang mendapat gelar Praya Vijayan. Kekuasaan Farang satu ini semakin lama semakin meluap. Dia memerintahkan untuk membangun banyak sekali benteng-benteng. Sekarang Raja sering sakit-sakitan, tapi hanya Falcon dan Prapi yang sering dipanggilnya. Malam harinya, Kade memandang bulan purnama dengan senyum bahagia sambil memeluk buku jurnalnya Pordet dan memikirkan ucapan Pordet tadi. Dia begitu larut dalam lamunannya sampai dia tidak menyadari Pordet yang datang dari belakangnya. Dia berniat mau balik masuk rumah, tapi malah bertubrukan dengan Pordet yang berdiri di belakangnya. Untung saja Pordet sigap menangkapnya. "Apa yang kau lakukan di sini? Bagaimana denganmu sendiri? Apa yang kau lakukan di sini? Atau kau merindukanku?" goda Kade. "Aku datang untuk melihat bulan. Melihatnya dari tempat lain tidak sejelas ini." "Aku melihatnya," kata Pordet. Tapi tampak jelas dia tersipu malu dan sengaja menghindari tatapan Kade. Kade jadi tambah getol menggodanya. "Bilang saja kalau kau merindukanku." Dan Pordet akhirnya mengakuinya juga. "Tak pernah sehari pun aku tidak memikirkanmu." Pengakuan Pordet itu kontan membuat Kade begitu bahagia. Efeknya bahkan terus berlanjut saat Kade tidur malam itu. Kedua pelayan Kade mendadak terbangun tengah malam gara-gara mendengar suara aneh dari dalam kamar Kade. Sepertinya Kade lagi mimpi indah banget sampai-sampai dia ngakak kayak orang gila di tengah tidur lelapnya. Kedua pelayan sampai ketakutan mendengar kekayahan gajahnya. Bahkan keesokan harinya, Jiong dan para pelayan lain keheranan melihat Kade yang terus-terusan mesam-mesam gajah. Pordet turun tak lama kemudian, tapi Kade terlalu tenggelam dalam lamunannya sampai tidak menyadari kehadiran semua orang itu. Pordet langsung membubarkan para pelayan dan mencoba memanggil-manggil Kade. Kade akhirnya sadar juga dari lamunannya dan melihat perahunya Pordet sudah siap. Dia mau menghadap Raja ya? Pordet membenarkan. Raja memerintahkan mereka untuk menghadapnya karena beliau ingin mendengar mereka membacakan laporan mereka dari Prancis. Pordet akhirnya pamit pergi, tapi Kade mendadak memanggilnya kembali hanya untuk dada-dada. Dan Pordet akhirnya balas dada-dada yang kontan membuat Joy terkekeh geli. Di dalam rumah, para pelayan sedang panik mencari-cari sesuatu. Sepertinya perhiasannya Kunying ada yang hilang. Kunying sampai kesal dan mengancam semua pelayan untuk menemukannya atau ia akan mencambuk mereka semua. Tapi tetap saja mereka tak bisa menemukannya biarpun mereka sudah berusaha mencarinya di setiap sudut ruangan. Kunying mencurigakan Prik karena hanya Prik yang dekat dengannya, tapi Prik tidak mau mengakuinya. Kunying ngotot kalau Prik yang mencurinya dan menuntut Prik untuk mengakuinya. Tapi tiba-tiba Kade membela Prik. Prik tidak seperti itu. Kade cepat-cepat meminta para pelayan untuk mencari ke setiap sudut rumah, mulai dari dalam rumah sampai ke dok. Periksa juga tiap-tiap pohon. Para pelayan pun pergi, sementara Prik tetap di sana sambil menangis. Kade membaca buku jurnalnya Pordet lagi. Dia bercerita bagaimana Raja Louis senang dengan cara mereka menghadapnya. Dia juga sangat menyukai Kunban yang fasih berbahasa Prancis. "Aku sangat merindukanmu, Maikar Kadeku," ucap Pordet dalam buku jurnalnya yang kontan membuat hati Kade bahagia. Tepat saat itu juga, Pin mendadak muncul sambil teriak-teriak yang kontan membuat Kade terlonjak kaget. "Ada kabar baik, perhiasannya Kunying sudah ketemu di bawah pendopo pinggir dok." Kunying lega melihat perhiasannya ketemu, tapi ia tetap bermuka masam pada Prik. Kade yang sedari tadi mengintip akhirnya memutuskan keluar, dan Prik tiba-tiba saja mandang dan memanggil nama Kade dengan nada manja penuh kasih sayang. Dia bahkan langsung mendekati Kade lalu berterima kasih sambil melakukan wai pada Kade yang jelas saja membuat semua orang kaget melihat sikapnya. Di istana, Pordet membacakan laporannya pada Raja. Pertama-tama dia bercerita tentang istana Versailles yang sangat indah dan megah. Di depannya ada patung Raja Louis yang sedang berkuda. "Istana itu pasti sangat indah," komentar Raja Kamkum.
Di sisi lain, dengan ditemani Prik yang sekarang mendadak baik padanya, Kade masuk ke sebuah ruangan untuk berdoa. Prik bahkan dengan senang hati menawarkan untuk mengajari Kade membuat cormuang atau dumpling bunga biru. Kade melihat buku-buku yang tersimpan di ruangan itu. Ada sebuah kertas merah yang tulisannya sulit Kade baca. Tapi yang paling menarik perhatiannya adalah kotak yang berada di tempat paling atas dan tampak jelas kotak itu sangat dikeramatkan. Kade seketika sadar kalau itu pastilah kotak berisi mantra bulan. Penasaran, Kade pun langsung mengulurkan tangan untuk meraih ke dalam kotak itu, tapi begitu dia menyentuh buku mantra itu, dia sontak terpental oleh kekuatan sihirnya. Kotak itu pun terjatuh dan Kade pingsan sembari memegang buku mantra itu di tangannya. Atau mungkin dia mati karena begitu dia pingsan, roh Kade langsung keluar dari tubuhnya. Bingung, dia berniat menyentuh tubuhnya tapi malah terpental dan rohnya menghilang dari sana. Prik kembali ke ruangan itu tak lama kemudian, tapi malah mendapati Kade terkapar di lantai. Prik sontak jejeritan panik dengan begitu kencangnya hingga suaranya terdengar oleh Pordet yang baru saja pulang. Kuning menyuruh para pelayan untuk membuatkan minyak angin untuk Kade. Pordet buru-buru masuk begitu mendengar jeritan Prik. Berusaha tetap tenang, Pordet menggenggam tangan Kade dan memohon padanya untuk bangun, tapi tetap saja tidak ada reaksi apapun dari Kade. Kau jangan pergi kemana-mana, di sini saja. Tolong jangan pergi kemanapun. Ayah akhirnya pulang tak lama kemudian dan Kuning langsung memberitahunya tentang apa yang barusan terjadi. Kuning tidak tahu apa penyebabnya, tapi ayah bisa menduga dengan cepat saat ia melihat buku mantra bulan yang terjatuh ke lantai itu. Tabib tiba tak lama kemudian, tapi setelah memeriksa Kade, tabib merasa aneh juga dengan penyakit Kade ini. Baru kali ini ia melihat penyakit semacam ini. Detak nadi dan napas Kade sangat amat lemah, tapi iramanya masih teratur. Tubuhnya juga hangat dan tidak dingin ataupun panas. Ayah memperingatkan Pordet bahwa jika mereka merapal mantra bulan lagi, maka mungkin Kara Kade akan kembali menjadi dirinya 4 tahun yang lalu. Pordet terkaget. Ayah tahu kalau Kade itu bukan Kara Kade yang asli. Tentu saja, kenapa juga ayah tidak tahu kepribadian dan ucapan Kara Kade yang sekarang sangat berbeda jauh dari Kara Kade yang asli. Wanita ini sangat manis, kasih sayang yang kurasakan padanya jauh melebihi kasih sayang pada keponakanku sendiri. Pordet bertekad akan merapalkan mantra itu, dan jika Kara Kade tidak kembali atau jika dia terbangun, tapi ternyata yang kembali adalah Kara Kade yang lama, maka Pordet bersumpah dia tidak akan pernah memiliki istri dan menjadi biksu seumur hidupnya. Maka para pelayan pun mulai mempersiapkan berbagai perlengkapan untuk pembacaan mantra, sementara Pordet mulai merapal mantranya. Prik menggenggam tangan Kade dan menangis memohon setulus hati agar Kade bangun. Pengaruh mantra itu sepertinya mulai bekerja dan roh Kade mendadak muncul di tempatnya Guru Ciprakau. Dia melihat Guru Ciprakau bermeditasi dan sontak memohon Guru Ciprakau untuk menolongnya. Tolong bawa saya pulang. Kau pasti akan kembali karena itulah yang seharusnya terjadi. Hanya saja di tempat lain itu kau sudah tidak bisa kembali lagi untuk selamanya. Kade syok mendengarnya, tangisnya pecah seketika menyadari dia sudah benar-benar mati di dunia asalnya. Kecelakaan malam itu kembali terngiang dalam benaknya. Kade langsung meninggal di tempat, tapi Rungrut selamat. Tiba-tiba roh Kade mulai menghilang dan kita dibawa kembali ke masa depan pasca kecelakaan itu. Walaupun selamat, tapi Rungrut merasa sangat amat bersalah karena menjadi penyebab kematian Kade. Air matanya tak terbendung saat dia memohon pengampunan ibu Kade. Dia bahkan langsung bersujud di bawah kaki ibu. Kade kembali ke rumah lamanya dan melihat nenek yang tengah berusaha menyemangati ibu untuk tidak terus bersedih. Bu, dia bertahan hidup biarpun adik kembarnya tidak, ujar ibu. Hah? Jadi Kade saudara kembarnya Kara Kade? Kade sepertinya tidak tahu menahu tentang masalah itu dan benar-benar kaget mendengar dirinya punya saudara kembar. Adik kembar? Aku punya saudara kembar. Tapi tentu saja tak ada seorang pun yang menjawabnya. Ibu benar-benar kasihan pada Rungrut karena dia akan mengabdikan dirinya menjadi biksu seumur hidupnya. Hah? Kade terkejut mendengarnya. Dia sontak masuk ke ruangan 2A di mana Rungrut masih menangis dengan penuh penyesalan di depan altar Kade. Dia sungguh tidak mengerti kenapa Rungrut ingin menjadi biksu seumur hidupnya. Bagaimana dengan orang tuanya nanti? Siapa yang akan menjaga mereka? Kenapa kau harus mati? Tangis Rung. Aku belum memberitahumu bahwa aku mencintaimu. Air mata Kade semakin tak terbendung mendengar pengakuan cinta Rung. Tapi seketika pula Kade melihat sesuatu yang mencengangkan dari diri Rungrut. Tiba-tiba saja sosok Rungrut berubah menjadi Pordet.
OMG, jadi Reng adalah reinkarnasinya Pordet. Kunpi. Sosok Reng dan Pordet sontak melebur di mata Kade. Aku mencintaimu sangat-sangat lama Kade, sejak... Dia benar-benar tidak bisa meneruskannya. Tampak bingung harus berkata apa, tapi Kade bisa menduganya. Sejak 300 tahun yang lalu Kunpi. Rengrut benar-benar kau. Rengrut benar-benar kau Kunpi. Akankah aku bisa bertemu dan bertemu Kunpi lagi? Entah apakah dia mendengar Kade atau bagaimana, tiba-tiba saja Rengrut atau Pordet menoleh ke Kade. Hah? Dia bisa melihat Kade? Dan bersambung, kita lanjut di part selanjutnya. Bye!